Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sebuah channel yang membahas tentang teknik-teknik hipnoterapi dan juga Neuro Linguistic Programming atau NLP. Di video kali ini saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu, apakah Anda merasa kesulitan ketika Anda bertemu seseorang dan ingin membangun keakraban, menjalin komunikasi dengan orang baru atau orang yang baru Anda kenal? Atau Anda merasa seperti tidak diterima dalam sebuah lingkungan, misalkan di kantor, di keluarga? Atau Anda merasa, ya boleh dikatakan diasingkan dari pergaulan teman-teman Anda? Nah, jika Anda mengalami hal yang saya katakan tadi, maka baiknya Anda simak video saya ini dan saya akan berikan kepada Anda sebuah teknik yang bermanfaat buat Anda untuk Anda bisa lebih baik lagi dalam hal menjalin komunikasi, bisa diterima dalam sebuah lingkungan, dan Anda benar-benar bisa disukai oleh banyak orang. Simak video saya hingga selesai nanti. Suatu hari teman saya datang kepada saya dan dia mengeluh tentang kondisi kantornya saat ini, di mana saat ini kantornya dipimpin oleh seorang pimpinan baru yang menurutnya sangat tidak dia sukai. Karena apa? Bosnya ini, pimpinan yang baru ini sering memberi tugas, membuat dirinya pokoknya menderita lah menurut bahasanya dia. Bahkan teman saya ini sudah hampir beberapa hari tidak masuk kerja dan dia memutuskan untuk keluar kerja. Padahal perusahaannya bagus sekali dan nggak tahu kenapa dia seperti sudah tidak tahan lagi dan ingin keluar kerja. Dan dia meminta pertimbangan saya. Sebelum saya menyetujui permintaan dia, saya bertanya terlebih dahulu kepada dia. Pertanyaan saya seperti ini. Cobalah kamu perhatikan kira-kira di kantor kamu adakah orang yang bos kamu itu atau pimpinan kamu itu suka sekali dengan dia ketika bekerja seperti itu. Dan teman saya itu menjawab ada. Bahkan itu teman dekatnya ketika dia di kampus dulu. Mereka katanya sangat akrab sekali, walaupun posisinya temannya itu hampir sama dengan teman saya. Tapi nggak tahu kenapa pimpinan ini senang sekali bergaul dengan dia. Oh, seperti itu. Lalu saya minta, tolong Anda buat daftar apa saja yang selalu mereka lakukan bersama-sama. Atau keakraban seperti apa yang terjadi antara mereka berdua. Teman saya mengatakan, wah mereka tuh kalau makan siang kadang suka bareng gitu ya. Mereka diskusi sampai ketawa-ketawa. Dan pokoknya mereka asik banget seperti itu. Lalu saya tanya, apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, teman saya mengatakan dia tidak tahu mengapa mereka seperti itu. Lalu saya mulai bertanya kepada teman saya lagi, coba deh kamu perhatikan dari penampilan mereka. Kira-kira penampilan mereka sama atau tidak sih? Dan teman saya menjawab, wah sama banget. Mereka kayaknya sih menurut teman saya ini agak sedikit modis karena seperti itu. Oh, langsung saya dapat kesimpulannya. Karena apa? Teman saya ini agak sedikit tomboy. Ya, dia kalau ke kantor pakai sepatu kets, celana panjang, ya sedikit tidak terlalu modis lah seperti itu. Ini hal-hal yang wajar menurut saya ketika ada perbedaan dari sisi seseorang, sehingga pasti akan terjadi ya ketidakseimbangan dalam hal yang mungkin komunikasi, pergaulan, treatment seperti itu. Nah, menyadari hal ini sehingga saya harus memberikan pemahaman kepada teman saya agar ia bisa ya paling tidak mau berubah sedikit, karena dia seorang bawahan dan dia saat ini sedang memiliki atasan atau pimpinan yang seperti itu. Maka yang harus dia lakukan adalah dia mau berubah. Ya, seringkali kita tidak menyadari bahwa banyak perbedaan-perbedaan yang lebih kita tunjukkan ketimbang kesamaan-kesamaan yang kita bangun. Atau bahasa lainnya saya sering mengatakan seperti ini, lebih banyak membangun tembok ketimbang membangun jembatan-jembatan. Sehingga yang terjadi adalah ya tadi gaps antara Anda atau misalkan teman saya tadi dengan pimpinannya. Karena apa? Ya tadi kita seringkali banyak menunjukkan perbedaan-perbedaan ketimbang kesamaan-kesamaannya. Seperti janji saya di awal tadi, di teknik ini, di video ini maksud saya yang akan kita pelajari adalah sebuah teknik bagaimana agar Anda bisa disukai oleh semua orang. Maka yang harus Anda lakukan adalah bangun sebanyak-banyaknya jembatan-jembatan tersebut. Bangun kesamaan-kesamaan tersebut. Pasti ketika Anda mendengar saran saya ini, Anda merasa ya sulit. Karena Anda sudah menjadi diri Anda, sudah bertahun-tahun sejak Anda kecil, Anda mungkin ya seperti ini adanya. Bahkan Anda mengatakan ya saya tidak mau berubah karena orang lain seperti itu. Anda boleh memiliki opini seperti itu. Namun percaya pada saya,
hal tersebut tidak membantu Anda, bahkan Anda makin dijauhkan. Mungkin hal itu yang membuat Anda saat ini tidak disukai atau sulit untuk membangun keakraban dengan orang lain. Karena apa? Anda memiliki ego sendiri. Nah, satu hal yang sangat saya sukai dari belajar hipnosis dan juga Neuro Linguistic Programming atau NLP adalah menjadikan diri saya untuk lebih fleksibel lagi. Menyadari diri saya bahwa dalam komunikasi yang harus saya lakukan adalah bagaimana diri saya bisa beradaptasi dengan orang lain dan menyesuaikan diri saya dengan orang lain. Walaupun kedengarannya ini tidak menguntungkan ya bagi sebagian Anda yang mendengar opini saya, namun sebetulnya ini bukan kalah atau menang. Di sini saya menemukan banyak manfaat yang bisa saya dapat ketika saya mau berubah dan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan lingkungan saya saat ini. Misalkan seperti ini, ketika saya bertemu dengan pimpinan seperti itu, maka saya harus berubah untuk bisa mengikuti seperti apa pimpinan saya tersebut untuk saat ini, untuk sementara waktu. Karena untuk jangka panjangnya nanti, saya tidak harus melakukan itu lagi ketika saya sudah bisa akrab dengan pimpinan saya, ketika saya bisa berubah, maka kesananya akan lebih mudah bagi saya untuk bisa bekerja sama. Di awalnya memang butuh usaha. Usaha-usaha yang saya maksud di sini adalah bagaimana Anda bisa dengan kemampuan Anda, merubah diri Anda untuk bisa menyesuaikan dengan pimpinan Anda tersebut. Maksudnya dengan orang yang tidak Anda sukai atau orang yang mungkin sulit Anda ajak untuk komunikasi. Masuklah ke dunia mereka, selami seperti apa mereka. Seperti halnya dengan teman saya mulai mengajarkan dia untuk melis apa hal-hal yang pimpinannya sukai. Lalu cobaan teman saya tersebut saya minta untuk lakukan beberapa hal yang sama seperti pimpinannya lakukan. Anda nyaman di situ. Misalkan cara berpakaiannya, makannya, gaya bicaranya, cara pandangnya, kesukaannya apa, dalam hal membuat laporan dia lebih senang seperti apa. Anda masuk, Anda ikuti, Anda rubah diri Anda lakukan hal tersebut. Dan sekali lagi, ini suatu hal yang menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Disinilah dimana kita mencoba untuk lebih fleksibel, menjadi seseorang yang tidak kaku, lebih bisa beradaptasi tentunya dengan lingkungan yang baru, dengan keadaan yang baru, sehingga untungannya adalah terlepas dari yang namanya stres. Teman saya yang ketika di awal datang mengeluhkan kondisinya hampir keluar kerja, ketika kami berdiskusi dan akhirnya sepakat dirinya mau berubah, esok harinya dia menelpon saya dan mengatakan, gue semangat banget kerja pagi ini, gue udah berubah, gue pengen ketemu bos gue pengen lihat pimpinan gue tuh seperti apa sih, gue pengen tiru, gue pengen ikutin. Nah, dia ingin berubah, dia ingin seperti bosnya dalam hal memenuhi apa yang diinginkan oleh bosnya dalam hal pekerjaannya tersebut, dan dia tidak menunjukkan dirinya lagi. Dia berubah, dia mau berubah, totally berubah seperti itu. Inilah sebuah kemenangan yang hakiki, di mana Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang terbaru yang Anda dituntut untuk bisa menyesuaikan di sini. Anda tidak egois, Anda tidak mementingkan diri Anda sendiri, karena sekali lagi kita hidup bersama dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam orang. Kita dituntut untuk bisa berubah, dan dengan teknik seperti ini ya, kita bisa merubah diri kita dengan lebih baik lagi. Nah, teknik ini sebenarnya sangat simpel, sederhana, namun butuh kemauan, butuh kesadaran kalau Anda harus berubah. Saya percaya Anda bisa berubah. Baiklah, demikian tips singkat dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jika video saya ini bermanfaat, silakan subscribe, karena subscribe sangat membantu saya untuk menyediakan video-video lain lagi yang banyak yang bisa memberikan manfaat buat Anda. Atau Anda boleh berikan komentar atau likes, oke? Demikian video dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.